Bab 1009, Roh Esensi Rusak. Suzimo menegakkan tubuhnya perlahan saat api perang menyala kembali di matanya. Pada saat itu, dia tidak akan pergi bahkan jika Iblis Ji dan Ming Zhen pergi. Saat ini, hanya ada satu cara untuk menyelesaikan situasi. Dia harus membunuh jalan keluarnya. Merasakan semangat juang Suzimo, Dao Being Heavenly Dipper tersenyum lembut dan berkata dengan santai, menarik. Untuk berpikir bahwa kamu belum menyerah. Petik 2. Serahkan biksu kecil ini padaku. Biksu Formless berkata dengan acuh tak acuh, saya dapat dengan mudah mendiskusikan agama Buddha dengannya juga. Dao menjadi bumi jahat berkata dengan dingin, aku akan mengurus Iblis Ji. Kalian bertiga membunuh Suzimo sesegera mungkin. Jangan lupa untuk berbagi harta dengan saya. Petik 2. Sebuah pedang muncul di tangan Iblis Ji. Sebuah lentera hijau tiba-tiba terbang keluar dari gelabela Ming Zhen. Api kecil menyala di lentera hijau. Itu seukuran jari kelingking dan berkedip-kedip, seolah-olah bisa padam kapan saja. Ketika dia melihat lentera hijau, ada tanda ketakutan yang jelas di kedalaman mata Mong Formless. Dong, biksu Formless memukul ikan kayunya terlebih dahulu. Ekspresi Ming Zhen tidak berubah saat dia berbicara dalam bahasa Sanskerta. Dia pernah mengolah Daming Tru Sutra di dasar lembah pemakaman naga dan suara ikan kayu tidak banyak mempengaruhinya. Segel Dharma tanpa bentuk. Mong Formless menyulap segel tangan dan melepaskan segel Dharma raksasa yang menabrak Ming Zhen. Suzimo telah melihat para biksu pembalikan kekosongan dari biara tanpa bentuk melepaskan segel Dharma ini sebelumnya. Namun, kekuatannya jauh dari apa yang bisa dilepaskan oleh Mong Formless. Ming Zhen tidak kenal takut saat dia mencengkeram lentera hijau dan menyihir segel tangan, mengembuskan napas dengan lembut ke nyala api di lentera. Astaga, api pada lentera hijau semakin kuat dan membakar menuju segel Dharma tanpa bentuk, mengubahnya menjadi ketiadaan dalam waktu singkat. Meskipun Ming Zhen hanya berada di ranah Void Reversion tahap awal, dia sama sekali tidak dirugikan melawan Mong Formless. Di sisi lain, Demoness Ji dan Dao Being Malevolent Earth sudah bertukar pukulan. Kekuatan Dao Being Malevolent Earth bahkan lebih kuat. Namun, Iblis Ji mengandalkan tarian surgawi yang dia pelajari dari Peri Linglong di Istana Kaisar Manusia dan teknik gerakannya yang gesit sehingga Dao menjadi bumi jahat tidak bisa melukainya sama sekali. Kembali di Myriad Phenomenon City, bahkan ras raksasa terganggu oleh Heaven Fiend Dance ini. Akan sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat dalam pertarungan antara dua murid tituler dari Sekte Iblis. Suzimo akan menghadapi Dao Being Zephyr Thunder dan Dao Being Heavenly Dipper sendirian bersama dengan Dao Being Hidden Death yang bersembunyi di kegelapan. Ayo berjuang. Matanya bersinar terang saat dia melangkah maju. Bang, bang, bang. Suzimo memegang teratai hijau penciptaan di tangan kirinya dan bentrok dengan pedang Dao Being Heavenly Dipper dan palu Zephyr Thunder dari Dao Being Zephyr Thunder tanpa dirugikan. Tangan kanannya mencengkeram pedang panjang yang diambil dari Dao menjadi kematian tersembunyi. Menggunakan pedang seperti pedang, dia memadatkan beberapa niat pedang. Counter Current, Vortex, Raging Tides dan Ripple. Ghost Hole, aliran darah, neraka, tulang putih, pantom dan mayat. Dua niat pedang, si Calming Saber dan Asura Sabre, meledak dan bertabrakan terus-menerus. Pada akhirnya, mereka sepertinya akan menyatu. Niat pedang menjadi lebih tebal, lebih kental dan ganas. Melawan dua murid tituler yang hebat, Suzimo melepaskan semua potensinya dan menyalurkan Scarlet Flame Revolving Lantern untuk melindungi tubuhnya. Dia seperti Raja Abadi yang turun ke dunia dan bertarung dengan keganasan yang meningkat. Dao menjadi biduk surgawi dan Dao menjadi Zephyr Thunder diam-diam khawatir. Kekuatan gabungan mereka jelas lebih unggul dari Suzimo. Selanjutnya, Suzimo sudah terluka. Namun, niat pedang Suzimo semakin kuat dan keinginannya semakin kental, ada kemungkinan besar dia akan menerobos selama pertempuran. Adapun serangan mereka, bahkan jika mereka berhasil melewati niat pedang Suzimo, mereka akan dinegasikan oleh Scarlet Flame Revolving Lantern di sekelilingnya. Dao menjadi kematian tersembunyi tidak muncul sepanjang waktu. Ada dua kemungkinan. Pertama, dia sudah pergi. Itu akan sangat tidak mungkin karena dia terluka oleh Suzimo. Mengingat sifat pendendam dari pembunuh sekte kematian tersembunyi, tidak mungkin dia akan pergi. Kedua, Dao menjadi kematian tersembunyi tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Situasi saat ini memberi para pembudidaya di sekitarnya ilusi bahwa Suzimo sedang menekan dua murid tituler. Ekspresi ketidaksabaran akhirnya muncul di mata Dao Being Heavenly Dipper dan Dao Being Zephyr Thunder. Mereka tidak ingin terus menyeret sesuatu. Suzimo, izinkan saya memberitahu Anda perbedaan terbesar antara alam Naschen Soul dan Void Reversion.
Dao Being Heavenly Deeper berbicara perlahan dan gelabelanya berkedip. Kesadaran roh yang menakutkan meledak, mengembun menjadi bintang di udara yang menyerang Suzimo. Itu adalah skill rahasia Essence Spirit. Sampai titik pertempuran ini, Dao Being Heavenly Deeper akhirnya memanggil skill rahasia Essence Spirit miliknya. Dao Being Zephyr Thunder mengikuti tanpa ragu-ragu juga. Seni pengguncang jiwa. Kesadaran roh yang kental mengembun menjadi palu kesadaran roh di udara dan menabrak Suzimo. Jantung Suzimo berdetak kencang. Keterampilan rahasia Essence Spirit tidak seperti bentrokan antara seni Dharma atau niat pedang. Baik itu bentrokan seni Dharma atau pertempuran niat pedang, bahkan jika kekuatan melonjak ke tubuhnya, dia bisa mengandalkan fisiknya yang kuat dan kemampuan generasi yang menakutkan untuk melanjutkan. Namun, itu berbeda untuk pertarungan Essence Spirit. Jika dia ceroboh, tubuh fisik dan roh esensinya akan hancur. Suzimo segera mengaktifkan tasbih Mingwang. Berdengung. Manik-manik doa Mingwang bersinar terang dan memancarkan penghalang cahaya yang tak terlihat. Itu bersinar dengan tanda emas dan dipenuhi dengan cahaya Buddha yang suci dan tanpa cacat. Bintang itu menabrak penghalang. Ada sedikit jeda. Penghalang itu hancur. Bintangnya juga menghilang. Astaga, palu kesadaran roh bergegas ke kesadaran Suzimo dan menghantam roh esensinya dengan keras. 45 penciptaan biji teratai hijau berubah menjadi sinar cahaya hijau yang menghantam palu kesadaran roh secara terus-menerus. Melekat, dentang, ada suara yang memekakkan telinga dan nyaring. Cahaya pada 45 biji lotus hijau penciptaan telah menghilang sebelum palu kesadaran roh secara bertahap menyebar. Suzimo menghela napas lega. Meskipun seluruh proses tampak singkat, itu sangat berbahaya. Jika dia tidak bisa bertahan melawan dua skill rahasia Essence Spirit, dia akan terbunuh seketika. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya, itu tidak berguna. Saat itu, sebuah peringatan muncul di benak Suzimo. Tidak baik, ekspresinya berubah drastis. Pada saat terakhir, dia telah melupakan seseorang. Dao menjadi kematian tersembunyi. Belati kesadaran roh memasuki kesadaran Suzimo dan menusuk ke arah roh esensinya. Pada saat itu, 45 biji lotus hijau penciptaan baru saja bertabrakan dengan palu kesadaran roh dan tidak lagi bersinar, tidak mungkin mereka bisa bertahan melawan belati kesadaran roh itu. Itu adalah langkah pembunuhan yang fatal. Terhadap belati kesadaran roh, roh esensi berambut hitam Suzimo seperti anak berusia 3 tahun yang tidak bisa menahan sama sekali. Dalam sekejap, roh yin berambut merah bergegas keluar dari sudut kesadarannya. Tanah warisan Dao membatasi garis keturunan dan kesadaran roh iblisnya. Namun, tindakan roh yin berambut merah di dalam kesadarannya tidak dapat dirasakan. Roh yin berambut merah bertabrakan dengan roh esensi berambut hitam dan dua roh esensi menyatu sepenuhnya, berubah menjadi eksistensi yang setengah manusia dan setengah naga dan tertutup sisik. Belati kesadaran roh menghantam roh esensi yang baru. Bang! Itu menghilang dan sebagian besar sisik naga di tubuh roh esensi yang baru terpotong oleh belati. Kekuatan luar biasa memisahkan dua roh esensi. Meskipun kedua roh esensi menyatu, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka hanya memiliki lapisan sisik naga untuk perlindungan, tidak mungkin mereka bisa bertahan melawan keterampilan rahasia roh esensi dari murid tituler. Puff! Suzimo memuntahkan seteguk darah. Meskipun dua roh esensinya tidak mati, mereka masih terluka parah dan seluruh tubuhnya layu dengan cepat. Bab 1010, Patung Batu. Pada akhirnya, dia dikalahkan. Perasaan marah melonjak ke dalam hati Suzimo. Pada kenyataannya, dia tidak tahu bahwa Dao menjadi biduk surgawi dan Dao menjadi Zephyr Guntur bahkan lebih terkejut. Meskipun mereka bertiga murid tituler bergabung dan melepaskan keterampilan rahasia roh esensi mereka, mereka tidak dapat membunuh jiwa yang baru lahir secara langsung. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan seberapa jauh orang ini akan tumbuh jika mereka membiarkannya melanjutkan kultivasinya. Pertempuran di dua sisi lainnya secara bertahap menjadi lebih jelas. Baik Dao menjadi bumi jahat maupun iblis Ji tidak bisa melakukan apapun satu sama lain. Metode iblis Ji tidak bisa menimbulkan ancaman bagi Dao menjadi bumi jahat. Di sisi lain, Dao menjadi bumi jahat tidak bisa menyakitinya berkat tarian surgawinya. Bahkan jika kedua belah pihak bertarung selama sehari semalam, mereka mungkin akan menemui jalan buntu. Pertarungan antara Ming Zhen dan Mong Formless hampir berakhir. Seni Dharma Buddha Ming Zhen sangat mendalam dan dia telah membaca banyak teks Buddha rahasia di dasar lembah pemakaman naga. Ditambah dengan hatinya yang murni dan polos, ia memiliki dasar yang kuat. Namun, dia masih terlalu muda. Void Reversion memiliki umur 5.000 tahun dan dia baru berusia 100 tahun. Dalam hal pengalaman,
pengetahuan, dan pemahaman tentang kehidupan, dia jauh lebih rendah dibandingkan dengan biksu tanpa bentuk yang sudah berusia 3.000 tahun. Yang paling penting, hati daunnya belum terbentuk dan dia terpaksa mundur dalam kekalahan melawan biksu tanpa bentuk yang memiliki hati dao. Su Zimo berjuang untuk berdiri. Roh esensinya merasakan sakit yang merobek dan tubuhnya bergoyang tak terkendali. Sangat sulit untuk sepenuhnya pulih dari luka seperti itu pada roh esensi. Jika dia tidak dapat pulih sepenuhnya, bahkan jika dia berhasil melarikan diri, kultivasinya di masa depan kemungkinan besar akan berhenti di alam Naschen Soul. Tatapan tegas melintas di mata Demones Ji saat dia melihat Su Zimo yang tidak jauh. Dia sudah lama mengambil keputusan tentang masalah ini. Menghindari Dao menjadi tombak tulang bumi jahat, dia mundur dan mundur dari medan perang. Dao menjadi bumi jahat juga frustrasi dengan tindakan iblis Ji dan tidak mengejar ketika dia melihatnya mundur dari medan perang. Demones Ji mengulurkan tangannya dan sedikit mengangkat kepalanya. Menutup kakinya, seluruh tubuhnya melayang perlahan. Dia memiliki ekspresi saleh saat dia mengucapkan kata-kata yang tidak jelas, menatap Su Zimo dengan emosi yang dalam tanpa berkedip. Kekuatan misterius muncul di sampingnya. Segera setelah itu, sesuatu sepertinya keluar dari tubuh iblis Ji tanpa henti, menyatu menjadi cahaya putih susu yang melonjak ke tubuh Su Zimo melalui bagian atas kepalanya. Terlepas dari luka pada roh esensinya, luka dalam dan luar Su Zimo tampaknya sembuh secara bertahap. Lebih jauh lagi, hal yang paling menakutkan adalah aura Su Zimo terus meningkat, berubah semakin menakutkan saat dia menyerbu ke alam Void Reversion. Sebaliknya, saat aura Su Zimo meningkat, aura iblis Ji terus melemah. Cahaya di matanya meredup secara bertahap juga. Ini adalah Dao menjadi bumi jahat mengerutkan kening dan bergumam pelan, seolah dia mengingat sesuatu. Pengorbanan. Saat itu, sosok Dao Being Hidden Deat muncul. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, ini adalah teknik pengorbanan rahasia dari Sekte Gadis Murni. Cepat dan hentikan dia. Dao menjadi kematian tersembunyi dan Dao menjadi bumi jahat menyerang pada saat yang sama, menyerang iblis Ji yang berada di udara. Saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Patung batu peri yang didirikan di ruang kosong di tanah tiba-tiba meledak dengan cahaya cemerlang yang melesat ke langit. Fenomena warisan telah muncul. Tidak ada yang menyangka bahwa seseorang akan memicu fenomena warisan pada saat ini. Tapi siapa itu? Saat ini, hanya dua wanita di medan perang adalah pembudidaya wanita dari Sekte Iblis. Bagaimana mereka bisa terlibat dengan patung batu peri ini? Mata patung batu peri bersinar dengan dua pancaran misterius yang menyelimuti Iblis Ji. Iblis Ji, gadis murni dari Sekte Iblis telah memperoleh pengakuan warisan dari patung batu peri. Ketika mereka melihat itu, semua pembudidaya melebarkan mata mereka dengan bingung. Patung batu peri ini sangat terkenal. Dia telah berdiri di tanah warisan Dao selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan tidak ada yang tahu latar belakangnya. Dia juga tidak meninggalkan kata-kata atau informasi tentang warisannya. Selama bertahun-tahun, pembudidaya wanita yang tak terhitung jumlahnya dari Sekte Abadi telah mencoba untuk mendapatkan pengakuan dari patung batu tetapi tidak berhasil. Untuk berpikir bahwa penerus patung batu peri akan dipilih hari ini. Kami semua salah. Dao menjadi biduk surgawi tiba-tiba berkata. Sejak dahulu kala, setiap pembudidaya yang melihat patung batu ini akan berpikir bahwa itu adalah seseorang dari Sekte Abadi ketika mereka melihat penampilan halusnya. Namun, pada kenyataannya, dia bukan peri tapi iblis wanita. Tanpa sadar, patung batu iblis wanita itu telah menyihir mata dan pikiran para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya karena berdiri di sana selama bertahun-tahun dan tidak ada yang menyadarinya. Ini adalah kecemerlangan sejati dari pesona Sekte Gadis Murni. Serangan dari Dao menjadi kematian tersembunyi dan Dao menjadi bumi jahat bertabrakan dengan cahaya yang dipancarkan oleh patung batu iblis dan ditolak. Dengan warisan diaktifkan, tidak ada yang bisa menyakiti iblis Ji lagi. Namun, pada saat itu, aura iblis Ji sangat lemah. Ada hubungan antara dia dan Su Zimo. Sementara Su Zimo semakin kuat, dia tampaknya telah menyerap semua esensi iblis Ji, kekuatan Dharma, dan roh esensi. Su Zimo ingin memotongnya tetapi tidak ada reaksi. Setelah koneksi itu dibuat, hanya iblis Ji yang bisa memutuskannya sendiri. Tak lama, aura iblis Ji sangat lemah sehingga dia tampak seperti manusia biasa. Adapun aura Su Zimo, itu sangat mengamuk dan telah menembus batas-batas alam Naschen Soul. Tentu saja, ini bukan terobosan sejati. Dia hanya mendapatkan kekuatan kultivator lain untuk waktu yang singkat. Satu-satunya cara dia bisa menerobos ke ranah Void Reversion adalah jika dia bisa segera berkultivasi dan menyerap semua kekuatan di tubuhnya.
Iblis Ji memandang Su Zimo dan merasakan kelopak matanya menjadi berat serta kelelahan yang dalam. Dia masih mencoba yang terbaik untuk tersenyum ketika dia berbisik kepadanya, ingat kata-kataku. Anda harus melarikan diri hidup-hidup. Petik 2. Baru sekarang Su Zimo mengerti arti di balik kata-kata Iblis Ji sebelum pertempuran. Jadi, dia sudah membuat keputusan untuk mengorbankan dirinya saat itu. Apa sebenarnya pengorbanan itu? Apa hubungannya dengan tripod? Sampai sekarang, Su Zimo masih tidak mengerti dan memiliki banyak keraguan. Namun, dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Dia harus melarikan diri dengan Ming Zhen dengan bantuan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba. Sosok Iblis Ji telah menghilang. Jika dia bisa mendapatkan pengakuan dari patung batu Iblis Wanita Ji tidak akan berada dalam bahaya untuk saat ini dan tidak ada yang bisa menyakitinya. Sementara semua orang tercengang, sosok Su Zimo melintas dan dia menyerang Ming Zhen. Berdebur, dengan angin sepoi-sepoi, dia tiba di depan Ming Zhen. Itu terlalu cepat. Meskipun itu bukan kekuatan sebenarnya dari Void Reversion, itu sudah cukup untuk mengubah seluruh situasi. Berani, biksu tanpa bentuk berteriak dan melangkah maju, ingin menghentikan Su Zimo. Nyah, Su Zimo mencengkeram penciptaan teratai hijau secara terbalik dan menghancurkannya ke arah biksu tanpa bentuk. Mong Formless memegang ikan kayu dan memblokir ke atas. Bang! Jika itu sebelumnya, bahkan jika Su Zimo berada pada kondisi puncaknya, pertukaran tunggal ini paling banyak akan memaksa Mong Formless mundur setengah langkah dan mematikan lengan yang terakhir. Tapi sekarang, biksu tanpa bentuk dikirim terbang oleh teratai hijau ciptaan Su Zimo dan jatuh ke tanah. Pada saat dia bangun, wajahnya sudah pucat. Bab 1011, Dao menjadi racun. Dao menjadi biduk surgawi dan Dao menjadi Zephyr Thunder menyerbu dari kedua sisi. Membunuh. Tiba-tiba, Su Zimo membuka mulutnya dan melepaskan Thunder Celap Kill sekali lagi. Guntur bergemuruh dan mengejutkan semua orang. Mencengkeram lotus hijau penciptaan di tangannya, Su Zimo menyerbu ke arah pedang yang masuk. Dia mengepalkan tangan kanannya dan bertemu langsung dengan Zephyr Thunder Hammer yang masuk. Ledakan. Dengan ledakan keras, Dao Being Heavenly Dipper dikirim terbang. Bang! Ada kilatan darah dan tangan kanan Su Zimo hancur menjadi kabur, memperlihatkan Divine Phoenix Bone yang merah. Namun, dia berhasil mengusir palu. Saat ini, Su Zimo tidak tahu apa yang disebut pengorbanan itu atau apa yang telah diberikan oleh Iblis Ji untuknya. Namun, pada saat itu, kekuatan tak terbatas melonjak di dalam tubuhnya. Kekuatan itu bukan miliknya, tetapi, dengan kekuatan itu, dia bisa mengusir beberapa murid tituler untuk sementara dan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pemakan niat jahat. Ketika Dao menjadi bumi jahat melihat bahwa Dao menjadi biduk surgawi dan dua murid tituler lainnya dirugikan dalam pertempuran jarak dekat, dia menyulap seni Dharma tingkat atas dan menyerang Su Zimo. Ki hitam yang tak berujung terpancar dari ujung jarinya saat kepala hitam raksasa muncul di udara. Itu melolong dan menutupi langit, membuka mulutnya untuk melahap Su Zimo. Mata Su Zimo berbinar dan dengan satu pikiran, sebuah benda besar muncul di bawah kakinya. Benda besar itu memiliki 4 kaki, 2 kepala dan membawa cangkang raksasa yang dipenuhi dengan tanda misterius. Itu kuno dan sepertinya bisa memahami semua rahasia alam semesta. Cangkang itu membawa cakrawala saat kakinya berdiri tepat di arus deras seperti pilar batu yang menembus surga. GRAWR. Ular dan kura-kura mengangkat kepala mereka dan melolong ke dunia. Kedatangan kura-kura hitam mengguncang dunia. Tidak peduli seberapa kuat seni Dharma yang disulap oleh Dao Being Malevolent Earth, itu tidak bisa melahap kura-kura hitam. 4 murid tituler ditolak oleh Su Zimo dan Dao menjadi kematian tersembunyi tidak berani menunjukkan dirinya. Su Zimo mengambil kesempatan untuk meraih Ming Zhen yang terluka parah dan meledak dengan teknik Lightning Escape-nya, melaju ke kejauhan. Para pembudidaya di sekitarnya terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa pengorbanan gadis murni dari Sekte Iblis akan menciptakan peluang bagi Su Zimo untuk bertahan hidup. Dia mungkin bisa melarikan diri hidup-hidup dari pengepungan 5 murid tituler. Ketika mereka melihat Su Zimo menyerbu, kerumunan berada dalam kekacauan dan para pembudidaya menghindar dengan ketakutan. Seorang kultivator dengan ekspresi dingin bersembunyi di antara kerumunan dan mengelak bersama semua orang. Namun, tatapannya tertuju pada Su Zimo sepanjang waktu. Saat Su Zimo melewati kepalanya, matanya berkilat dingin. Tiba-tiba, dia menyerang dan bayangan tebal muncul, menyelubungi punggung Su Zimo secara instan. Su Zimo sangat terkejut. Semua perhatiannya terfokus pada 5 murid tituler, dia tidak menyangka akan ada kultivator lain yang bersembunyi di antara kerumunan.
Ada terlalu banyak orang yang ingin membunuhnya di tanah warisan Dao. Paku korosi tulang meledak armor. Kerumunan berseru. Sekte racun. Kuku korosi tulang meledak armor adalah salah satu dari 7 mematikan sekte racun dan sangat menakutkan. Kekuatan penetrasinya mengejutkan dan toksisitasnya begitu kuat sehingga bisa meresap ke dalam tulang seseorang, tidak ada cara untuk menghilangkannya. Di belakang Suzimo, setidaknya ada lusinan paku korosi tulang meledak armor yang menghalangi semua rute pelariannya. Itu adalah ahli top dari Poison Sect. Ada juga beberapa paku korosi armor meledak tulang yang ditujukan pada Ming Zhen. Suzimo menarik Ming Zhen di depannya dan mencoba yang terbaik untuk menghindari tanda vitalnya. Namun, dia tidak bisa menghindari lusinan kuku korosi tulang meledak armor. Uff, uff, uff. Setengah dari itu mengenai baju besi bagian dalam dan jatuh ke tanah. Namun, 7 hingga 8 dari mereka menusuk kakinya. Meskipun tubuhnya kuat dan kuku korosi tulang meledak armor tidak bisa menembusnya, racun pada kuku panjang sudah memasuki tubuhnya. Langit benar-benar bertekad untuk membunuhnya. Betul sekali. Orang yang menyerang tampaknya adalah murid tituler dari Poison Sect. Dengan begitu banyak dari mereka muncul satu demi satu dan menyerangnya, adalah keajaiban jika dia bisa bertahan. Termasuk Dao menjadi racun, sekarang ada 6 murid tituler yang terlibat dalam pertempuran. Tubuh Suzimo bergidik dan kuku panjang di kakinya terlepas. Dia berputar dan memelototi Dao Being Poison yang ada di kerumunan. Marah, matanya bersinar dengan niat membunuh yang tak ada habisnya saat dia berkata dengan dingin. Anda adalah pacaran kematian. Tidak jauh, Dao menjadi biduk surgawi dan yang lainnya sudah menyusul. Dia harus membunuh Dao menjadi racun dalam satu gerakan. Kalau tidak, jika dia terjerat oleh Dao Being Poison, upayanya sebelumnya akan sia-sia begitu Dao Being Heavenly Dipper dan yang lainnya menyusul dan mengelilinginya. Dua api menyala di mata Suzimo saat dia menyulap segel tangan dengan jari-jarinya. Sebuah bola api emas melayang ke arah pembudidaya sekte racun. Segera setelah itu, Suzimo menyulap seni dharma lainnya dan nyala api merah muncul di ujung jarinya, meledak. Api Dao Buddha dan abadi. Dua bola api menyerbu ke arah Dao Being Poison satu demi satu. Awalnya, Dao Being Poison ingin menghindar. Namun, dia hanya bisa mencibir ketika dia merasakan kekuatan yang dilepaskan oleh dua bola api. Meskipun kekuatan kedua api itu tidak kecil, itu bukan apa-apa baginya. Sekarang semua orang menonton, sebagai murid tituler, dia secara alami harus menunjukkan kemampuannya. Pada pemikiran itu, Dao Being Poison membentuk segel tangan berulang kali dan menyulap piton kekuatan Dharma berwarna-warni yang melahap dua api yang masuk. Ketika dia melihat itu, tatapan Suzimo menjadi dingin dan kesadaran rohnya bergerak sedikit. Api Dao abadi yang awalnya di belakang tiba-tiba dipercepat dan bertabrakan dengan api Buddha Dao. Ini adalah transformasi dalam seni penjinakan api. Jika Suzimo telah menyulap api Devyadi Dao segera, dia akan menakuti Dao menjadi racun sebelum waktunya. Kedua api Dao ditumpuk bersama dan mengalami perubahan kualitatif dalam sekejap, meningkatkan kekuatan. Api Devyadi Dao. Sebelum kekuatan Dharmic Dao Being Poison dan racun piton bisa mencapainya, mereka dibakar menjadi kehampaan oleh Devyadi Dao Fire. Murid Dao Being Poison mengerut dengan keras. Pada jarak ini, sudah terlambat baginya untuk menghindar. Suzimo mencibir dan tidak lagi menatap Dao Being Poison. Petir ungu melintas di tubuhnya dan sepasang sayap kekuatan Dharma tumbuh di belakangnya. Membawa Ming Zhen, dia melarikan diri ke kejauhan dengan sekuat tenaga. Di belakangnya, Devyadi Dao Fire menyerang Dao Being Poison dan meledak dengan bola api raksasa. Api menyala dan asap mengepul. Dao Being Poison telah berubah menjadi bola api raksasa saat dia mengayunkan tangannya dengan liar untuk berjuang. Kidarahnya melonjak dan kekuatan Dharma bergemuruh saat dia mencoba menekan api Devyadi Dao. Mencicit, makhluk beracun yang tak terhitung jumlahnya seperti kalajengking, kodok, dan laba-laba jatuh dari tubuhnya dan menjerit. Tak lama, mereka dibakar menjadi abu. Sebelum Dao Being Poison mati, makhluk beracun yang dibawanya dibakar oleh api Devyadi Dao dan dalam kepanikan mereka semua menyerang tuan mereka. Pada saat itu, makhluk beracun yang tak terhitung jumlahnya menggigit Dao Being Poison. Bahkan jika api Devyadi Dao tidak berhasil membakar beracun Dao sampai mati, makhluk beracun itu sudah cukup untuk membunuhnya. Roh esensinya tidak bisa lepas dari api yang mengamuk dan dibakar sampai mati sambil bersembunyi di kesadarannya. Murid tituler Sekte Racun telah jatuh di tanah warisan Dao. Bab 1012, Kejutan Daratan Tianhuang. Suzimo membawa Ming Zhen dan berlari ke kejauhan. Cedera Ming Zhen tidak serius.
Hanya saja ketika dia bertarung melawan Monk Formless, mereka berdebat tentang agama Buddha dan dia ditekan oleh yang terakhir, menyebabkan dia dirugikan. Itu menyebabkan hati Dao yang akan dia kondensasi menunjukkan tanda-tanda runtuh. Jika hati Dao-nya runtuh, beberapa kultivasi masa lalunya akan sia-sia. Ini adalah sesuatu yang tidak ada yang bisa membantunya. Untuk pembudidaya, ujian hati Dao seseorang adalah kesengsaraan. Selama dia bisa mengatasi kesengsaraan ini, dia akan kebal terhadap iblis jahat dan mental di masa depan. Jika dia tidak bisa melewatinya, semuanya akan berakhir. Untuk apa aku berkultivasi? Ming Zhen bergumam pelan dengan ekspresi bingung. Mengejar umur panjang, untuk memasuki tanah suci. Dia menggelengkan kepalanya dan menyangkal pemikiran itu. Alasan mengapa saya berkultivasi Buddhisme adalah untuk membebaskan semua makhluk hidup. Namun, Monk Formless memberitahuku bahwa ada banyak orang di dunia ini dan penderitaan tidak ada habisnya. Namun, kekuatan manusia terbatas. Bagaimana mungkin saya bisa membebaskan mereka semua? Itu benar, makhluk hidup tidak terhitung jumlahnya. Bagaimana saya akan membebaskan mereka semua? Apakah Dao saya salah? Benarkah saya hanya bisa membebaskan semua orang setelah saya mengejar Dao saya sendiri dan berkultivasi menjadi seorang Buddha? Ming Zhen bergumam pada dirinya sendiri dan menginterogasi hati Dao-nya berkali-kali. Sepanjang seluruh proses, Su Zimo dapat dengan jelas merasakan bahwa hati Dao-nya telah goyah berkali-kali tetapi akhirnya stabil. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, cahaya di mata Ming Zhen semakin terang. Tatapannya murni dan tanpa cacat. Saya tidak ingin menjadi seorang Buddha. Seolah-olah dia telah membuat keputusan, mata Ming Zhen bersinar dengan cahaya terang saat dia berkata perlahan, hanya ketika semua makhluk hidup dibebaskan, saya dapat mencapai kebudaan. Saya bersumpah bahwa saya tidak akan menjadi seorang Buddha sampai neraka kosong. Ming Zhen bersumpah dan menegakkan hati Dao-nya. Ledakan. Seluruh dunia bergidik. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Segera setelah itu, retakan raksasa muncul di bawah kakinya, seolah-olah itu mengarah ke dunia bawah, gelap dan menyeramkan. Su Zimo menoleh dengan kaget. Di bawah dunia akhirat, ada bayangan yang tak terhitung jumlahnya dari roh pendendam dan hantu jahat yang merentangkan tangan mereka seolah-olah mereka ingin membebaskan diri. Namun, di atas kepala roh pendendam dan hantu jahat, ada seorang biksu dari biara Buddha yang berjaga. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan suci dan ekspresinya dipenuhi dengan kebajikan. Matanya dipenuhi dengan belas kasih seolah-olah dia bisa mengatasi semua penderitaan di dunia. Tiba-tiba, biksu dari biara-biara Buddha membuka mulutnya. Hanya ketika semua makhluk hidup terbebaskan, saya dapat mencapai kebudaan. Saya bersumpah bahwa saya tidak akan menjadi seorang Buddha sampai neraka kosong. Siapapun yang mengucapkan sumpah ini akan mendapatkan warisanku. Astaga, cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari tubuh biksu itu dan menyinari Ming Zhen. Mata Ming Zhen tertutup rapat dan dia memiliki ekspresi damai. Seperti bayi yang sedang tidur, dia mengikuti cahaya keemasan tanpa terkendali dan jatuh ke celah. Bang! Ledakan! Ledakan! Pada saat retakan di tanah tertutup, Ming Zhen dan biksu dari Sekte Buddha telah menghilang. Pada saat yang sama, daratan Tianhuang. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari atas cakrawala. Hanya ketika semua makhluk hidup terbebaskan, saya dapat mencapai kebudaan. Saya bersumpah bahwa saya tidak akan menjadi seorang Buddha sampai neraka kosong. Banyak pembudidaya terkejut ketika mereka mendengar itu. Seseorang telah membentuk hati Dao yang menembus dimensi tanah warisan Dao dan mempengaruhi daratan Tianhuang. 100 Sekte Penyempurnaan, Extreme Fire dan yang lainnya yang awalnya berkumpul di aula utama berjalan keluar satu demi satu ketika mereka mendengar keributan di luar dan melihat ke atas. Seseorang telah memperoleh warisan dari Sitigarbha Bodhisattva Sekte Buddha. Sok melintas di mata Sang Guanxi. Api ekstrim mengangguk. Betul sekali. Legenda mengatakan bahwa ketika Sitigarbha Bodhisattva dari dunia atas menetapkan daunnya, dia membuat sumpah besar bahwa dia tidak akan pernah mencapai kebudaan sampai neraka kosong. Saya ingin tahu siapa yang memiliki hati yang penuh kasih untuk mewarisi sumpah Sitigarbha Bodhisattva dan mengejutkan daratan Tianhuang. Tubuh emas Sitigarbha, Penatua Gu tampak seperti sedang mengenang. Memikirkan bahwa warisan yang telah hilang selama berabad-abad ini akhirnya akan muncul kembali. Peringkat karakteristik Dharma berikutnya pasti akan menjadi sesuatu yang harus diwaspadai. Saat itu, seorang kultivator jatuh dari gerbang teleportasi di belakangnya, terengah-engah. Orang itu adalah murid 100 Sekte Penyempurnaan yang mengikuti Dao Being Yu Ding ke tanah warisan Dao. Extreme Fire dan yang lainnya bergegas ke aula utama dan bertanya, bagaimana? Ada berita. Sesepuh.
Kultivator menelan ludah dan tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya. Terengah-engah, dia berkata, tidak lama setelah Granduncle Master memasuki tanah warisan Dao, dia bertarung melawan para pembudidaya sekte pedang dan membunuh mereka semua. Sangguan Zidan yang lainnya saling bertukar pandang dan mengangguk pada diri mereka sendiri. Untuk berpikir bahwa Suzimo akan mampu melepaskan kekuatan tempur yang mengerikan seperti itu meskipun fakta bahwa metode iblisnya ditekan di tanah warisan Dao. Di sisi lain, Extreme Fire memiliki ekspresi tenang. Sekte pedang sama sekali tidak mengirim murid tituler mereka. Bahkan dengan formasi pedang 7 tokoh, mereka tidak akan menjadi ancaman besar bagi Suzimo. Penggarap 100 sekte penyempurnaan melanjutkan, sehari kemudian, Paman Tuan bertemu dengan Dao Being Glass dan membunuhnya. Pada saat itu, Extreme Fire dan semua orang terkejut. Untuk berpikir bahwa selain dari sekte biduk surgawi, sekte esensi kekacauan dan sekte lainnya, Istana Kaca telah mengirim murid tituler mereka ke dalam juga. Yang lebih tidak terduga adalah bahwa murid tituler Istana Kaca dibunuh oleh Suzimo di tanah warisan Dao. Dia terlalu kuat. Penatuagu menghirup udara dingin dan berkata, anak ini akan menginjak mayat para murid tituler dan membangun hati Dao-nya untuk menempa Dao Agung yang tertinggi. Murid 100 sekte penyempurnaan melanjutkan, Dao menjadi biduk surgawi, Dao menjadi Zephyr Thunder, biksu tanpa bentuk, Dao menjadi bumi jahat dan Dao menjadi kematian tersembunyi bergabung dan membuat jebakan untuk membunuh Paman Tuan. Ah! Extreme Fire dan yang lainnya berseru kaget. Apa yang mereka khawatirkan telah terjadi. Jika 5 murid tituler bergabung, dia pasti akan mati. Kemudian, Granduncle Master memperoleh bantuan dari 2 murid tituler, gadis murni dari Sekte Iblis dan Dao Being Dapamkara, dan berhasil melarikan diri. Setelah itu, dia disergap oleh murid tituler Sekte Racun tetapi dia membalas dan membunuh Dao menjadi racun sebelum melarikan diri. Hati semua orang berdetak kencang ketika mereka mendengar berita itu. Itu hanya deskripsi sederhana tetapi sudah sangat mengejutkan dan mengasyikkan. Orang bisa membayangkan betapa berbahayanya situasi saat itu. 2 murid tituler dimakamkan di tanah warisan Dao. Sangguan Zi tampak khawatir dan menggelengkan kepalanya. Ini cukup menantang surga. Aku takut bencana besar akan datang. Tidak perlu ada bencana. Penatua Ge menggelengkan kepalanya. Anak itu mungkin bahkan tidak bisa melewati kesengsaraan di hadapannya. Bahkan Sekte Racun sendiri tidak dapat menghilangkan 7 mematikan mereka sendiri. Seberapa jauh dia bisa melarikan diri. Petik 2. Jangan lupa, Di Yin belum muncul. Penatua Gu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Semua orang mengerutkan kening dengan ekspresi khawatir. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, kehidupan Suzimo tergantung pada seutas benang. Perubahan apapun bisa menjadi pukulan terakhir yang menghancurkannya. Pada saat yang sama, berita tentang tanah warisan Dao menyebar ke daratan Tianhuang satu demi satu dan seluruh dunia kultivasi diaduk. Begitu banyak murid tituler memasuki tanah warisan Dao tetapi 2 dari mereka malah dibunuh oleh Nas Chen Sol, ini jelas merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Itu bukan hanya 100 sekte penyempurnaan. Pada saat itu, hampir semua faksi di daratan Tianhuang memperhatikan berita di tanah warisan Dao. Semua orang ingin tahu berapa lama monster nomor 1 yang berinkarnasi dalam sejarah yang menyebabkan pertumpahan darah di tanah warisan Dao bisa bertahan. Bab 1013, Penampilan Di Yin. Tanah warisan Dao. Sekarang setelah Ming Zhen memperoleh warisan dan masuk jauh ke bawah tanah, dia secara alami aman dari bahaya dan Su Zimo merasa lega. Suara guntur bisa terdengar dari jauh. Penundaan tunggal itu telah memungkinkan Dao menjadi biduk surgawi dan yang lainnya untuk mengejar. Sambil menggertakkan giginya, Su Zimo menentukan arahnya dan melesat menuju domain 3 kesengsaraan. Saat ini, dia hanya bisa menyelesaikan krisis dengan memasuki domain 3 kesengsaraan. Begitu berada di dalam domain 3 kesengsaraan, para pembudidaya tidak bisa terlibat dalam perkelahian. Ini karena tokoh perkasa kuno ingin mencegah para pembudidaya diganggu saat mereka melampaui kesengsaraan. Namun, Su Zimo tidak tahu apakah dia bisa mencapai domain 3 kesengsaraan. Racun dari armor Bursting Bone Corrosion Nail sudah mulai berlaku. Jika bukan karena fisiknya yang kuat dan mengejutkan, racun itu akan merusak tulangnya dan dia sudah lama mati. Kenyataannya, jika Su Zimo bisa menggunakan ki darahnya, ada kemungkinan besar dia bisa menetralisir racun dengan membasuhnya terus-menerus dengan kekuatan ki darahnya. Tapi sekarang, ki darahnya kental di dalam tubuhnya dan tidak bisa diaktifkan sama sekali, dia hanya bisa menyaksikan racun itu menyebar terus-menerus dan membuatnya berkarat. Pada saat itu, kakinya sudah mati rasa. Jika kakinya mati rasa,
itu berarti racun dari armor Bursting Bone Corrosion Nail sudah meresap ke dalam tulangnya. Bahkan jika dia memulihkan ki darahnya, dia mungkin tidak bisa menyelamatkan mereka. Tak lama, sesosok muncul di depan mereka. Dia mengenakan jubah ungu dan memiliki rambut hitam sebahu. Punggungnya menghadap Suzimo dan wajahnya tidak terlihat jelas. Namun, pemandangan belakang itu berdiri di sana seperti gunung yang tidak dapat diatasi, menjulang tinggi dan megah karena menghalangi jalan Suzimo ke depan. Hati Suzimo tenggelam. Meskipun dia tidak bisa melihat penampilan kultivator berjubah ungu dengan jelas, dia terlalu akrab dengan aura seorang penguasa yang menghadap ke zaman. Itu Dao menjadi esensi kekacauan, Di Yin. Untuk berpikir bahwa Di Yin akan muncul pada saat terakhir. Ini mirip dengan seseorang yang telah melalui banyak kesulitan dan akan keluar dari jurang hanya untuk mengetahui bahwa dia baru saja merangkak ke lubang yang lebih dalam. Ada jurang yang lebih besar di atasnya. Bahkan ketika dia baru saja memasuki tanah warisan Dao, Suzimo tidak percaya diri melawan Di Yin. Selanjutnya, kedua roh esensinya terluka dan tubuhnya sangat kesakitan sekarang dengan kakinya secara bertahap kehilangan sensasi. Rekan Taoisu, bagaimana kabarmu? Di Yin berbalik perlahan dan tersenyum pada Suzimo yang berlumuran darah dan tampak menyedihkan. Ekspresi Suzimo dingin dan dia tidak mengatakan apa-apa. Sambil tertawa kecil, Di Yin berjalan menuju Suzimo perlahan, berkata dengan santai, benar-benar luar biasa. Ini adalah nomor satu dari peringkat fenomena yang semuanya terkenal dan perkasa di kota fenomena segudang. Mengapa Anda telah direduksi menjadi keadaan seperti itu? Petik 2. Di mana mata naga iluminasimu? Mengapa kamu tidak menjalani dragonifikasi dengan darah iblismu? Di Yin tertawa. Pada saat itu, dia tersenyum dari lubuk hatinya. Rasanya menyenangkan bisa mengendalikan segalanya. Ini terutama terjadi ketika musuh besar yang telah membuatnya dipermalukan tanpa akhir dan hampir membunuhnya berdiri tepat di depannya. Satu pemikirannya adalah perbedaan antara hidup dan mati yang terakhir. Sepanjang sejarah, ada banyak contoh dan inkarnasi monster yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak banyak yang berhasil mencapai akhir. Petik 2. Di Yin berkata dengan acuh tak acuh, Suzimo, kamu ditakdirkan untuk mati sebelum waktunya. Ledakan. Niat membunuh di mata Di Yin meningkat saat dia membuka telapak tangannya dan menghantam dada Suzimo seperti batu giling raksasa. Palem esensi kekacauan hebat. Keahlian rahasia eksklusif Chaos Essence Sect. Saat Suzimo ingin bertahan, dia menyadari bahwa kakinya mati rasa. Itu akhirnya sampai pada ini. Tidak ada sensasi di kakinya dan karena itu, dia tidak lagi memiliki dukungan untuk kekuatannya, dia tidak akan mampu menahan Great Chaos Essence Palem dengan kekuatan ledakan murni dari tubuh fisiknya. Dalam sekejap, Suzimo ingin membentuk seni Dharma. Namun, rasa sakit yang merobek datang dari roh esensinya di dalam kesadarannya. Sebelum seni Dharma terbentuk, itu menghilang. Mata Di Yin berkelebat dengan ejekan. Bang! Dia menekankan telapak tangannya ke dada Suzimo dan melepaskan kekuatan cincang yang mengamuk dan kejam. Bersin. Seketika, jubah hijau Suzimo robek. Armor bagian dalam tingkat sempurna di tubuhnya hanya bisa bertahan sesaat sebelum dihancurkan berkeping-keping oleh kekuatan Great Chaos Essence Palem dan jatuh beling demi beling. Senjata Dao Being Dharmic tingkat sempurna tidak bisa menahan kekuatan telapak tangan Di Yin. Di Yin bahkan lebih menakutkan daripada 100 tahun yang lalu. Tidak hanya itu, sisa kekuatan dari Great Chaos Essence Palem berkumpul dan melonjak ke tubuh Suzimo, menghancurkan kekuatan yang diberikan oleh iblis Ji padanya. Suzimo jatuh tidak jauh dan mengeluarkan banyak darah. Organnya sudah pecah oleh telapak tangan Di Yin. Ini sudah berakhir untukmu. Di Yin berjalan ke arah Suzimo dengan santai. Saat itu, sesosok menerobos masuk, meraih Suzimo yang ada di tanah dan berlari ke kejauhan. Di Yin sudah melihat sosok itu sejak lama. Namun, dia tidak menyangka seseorang akan berani merebut Suzimo dari bawah hidungnya. Tuan, bertahanlah di sana. Aku akan membawamu pergi. Solitaire Cloud memeluk Suzimo dan dengan ledakan tubuh fisiknya, berlari di tanah, tampak canggung dan menyedihkan. Tuan, ayo kembali ke Gunung Howling Moon. Ada monyet, harimau roh, dan rubah kecil di sana. Tidak ada yang akan berani menyakitimu di sana. Petik 2. Menatap Suzimo yang batuk darah berulang kali, mata Solitary Cloud memerah dan ekspresinya sedih. Kesadaran Suzimo mulai kabur sekarang. Solitaire Cloud, kamu, lepaskan aku akan kabur sendiri. Tatapannya sedikit tidak fokus saat dia berbicara sebentar-sebentar. Darah di mulutnya mengalir terus-menerus dengan cara yang menakutkan. Tuan, berhenti bicara. Aku tidak akan pergi.
Solitary Cloud berkata dengan keras, aku pernah bersumpah untuk mengikutimu melalui hidup dan mati. Saya akan melakukan apa yang saya katakan dan tidak pernah pergi. Kamu tidak tahu siapa Diin. Su Zimo mencoba yang terbaik untuk menyemangati dirinya agar dia tidak pingsan. Terengah-engah, dia berkata, jika dia ingin menyerang, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kamu hanya bertahan jika kamu meninggalkanku. Kamu salah. Suara Diin tiba-tiba terdengar di telinga Solitary Cloud. Aura itu membuat tulang punggungnya merinding. Bahkan jika dia meninggalkanmu sekarang, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dengan senyum sinis, Diin memukul dan menamparkan punggung Solitary Cloud dengan keras. Uff! Dada Solitary Cloud ditembus oleh telapak tangan Diin dan panah darah menyembur keluar. Darah merah dan mendidih berceceran di wajah Su Zimo, mengejutkannya dan sedikit menjernihkan pikirannya. Awan soliter, Su Zimo berteriak dan mengulurkan tangan dengan panik, ingin memblokir darah di dada Solitary Cloud. Namun, dia tidak bisa menghentikan darah yang mengalir keluar. Hati Solitary Cloud sudah hancur dan roh esensinya dipenuhi dengan retakan. Tulang-tulang di dada Solitary Cloud semuanya patah. Namun, dia masih melebarkan matanya dan terhuyung ke depan dengan tekad apapun yang tersisa. Sejak awal, dia tidak melepaskan pelukan Su Zimo. Satu demi satu langkah. Akhirnya, tubuh Solitary Cloud bergoyang saat dia menurunkan pandangannya dan bergumam, Tuan, saya tidak bisa bertahan lagi. Aku hanya bisa membawamu ke sini. Awan soliter, suara Su Zimo bergetar dan dia tidak bisa lagi menahannya saat air mata mengalir di pakaiannya. Bab 1014, Gelombang Lain. Apakah ini sakit? Ketika Diin melihat keadaan Su Zimo saat ini, dia tidak bisa menahan tawa karena sensasi balas dendam. Dia menikmati perasaan itu sekarang. Semakin banyak rasa sakit yang dialami Su Zimo, semakin bahagia dia. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan di medan perang kuno? Diin menatap Su Zimo dari atas dan berkata perlahan, aku sudah mengatakan bahwa aku pasti akan membalas dendam padamu pada hari kita bertemu lagi. Su Zimo menggertakkan giginya dan tetap diam. Dengan mata memerah, dia mengendalikan kesadaran rohnya dan menarik Solitary Cloud ke dalam tas penyimpanannya sedikit demi sedikit. Tindakan sederhana itu menyebabkan rasa sakit yang merobek pada roh esensinya dan dia hampir pingsan. Jika Solitary Cloud tidak berada di sisinya dan menyerap ki naga untuk berkultivasi, menyebabkan garis keturunannya menjadi lebih kuat, Solitary Cloud akan dihancurkan dalam tubuh dan jiwa oleh serangan telapak tangan Diin. Saat ini, meskipun Solitary Cloud belum mati, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Serangan telapak tangan Diin hampir melumpuhkan tubuhnya sepenuhnya. Hati dan tulang dadanya hancur dan semua kehidupan di tubuhnya hilang. Hanya roh esensinya yang masih memiliki jejak kehidupan dan memancarkan cahaya redup. Pada tingkat ini, roh esensi awan soliter mungkin akan redup selamanya dalam waktu 2 jam. Meskipun hidup Su Zimo tergantung pada seutas benang sekarang, dia tidak menyerah pada Solitary Cloud. Bahkan jika hanya ada sedikit harapan untuk bertahan hidup, dia harus pergi dengan Solitary Cloud. Bukan hanya sumpah Solitary Cloud untuk mengikutinya melalui hidup dan mati. Dia membuat janji yang sama untuk Solitary Cloud. Untuk berpikir bahwa Su Zimo masih akan mati di tangan Diin pada akhirnya. Termasuk Dao Being Gelas yang jatuh dan Dao Being Poison serta Diin, dia diserang oleh total 8 murid tituler. Bahkan pembalikan kekosongan atau karakteristik Dharma harus mati di sini, apalagi jiwa yang baru lahir. Meskipun pertempuran ini terlalu tidak adil bagi Su Zimo, para pemenang memiliki keputusan akhir. Tidak banyak yang bisa kami komentari. Setelah hari ini, aku khawatir tidak ada yang bisa mengancam Diin lagi. Pada saat itu, sudah ada banyak pembudidaya berkumpul di dekatnya dengan ekspresi kompleks. Dao menjadi biduk surgawi dan yang lainnya tiba di dekatnya juga. Mereka tidak melangkah maju dan hanya menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Sebenarnya, kamu tidak perlu menderita. Diin tidak ingin menunda lebih lama lagi dan berjalan menuju Su Zimo, berkata dengan acuh tak acuh, itu karena aku akan memenuhi keinginanmu dan mengirim kalian ke dunia bawah bersama-sama. Ledakan. Dia mengulurkan tangan dan menyulap batu giling raksasa yang hancur ke arah Su Zimo. Tiba-tiba, cahaya gelap merobek udara dan meluas dengan cepat di udara, seolah-olah telah berubah menjadi batu bata hitam pekat. Itu bersinar dengan 6 pola dharma dan menabrak telapak tangan Diin. Senjata bawaan Dao menjadi darmik. Tatapan Diin meningkat saat niat membunuh melonjak di matanya. Ada seseorang yang berani menyerangnya. Serangkaian seruan terdengar dari kerumunan juga. Siapa Diin? Di dunia kultivasi, dia mungkin hanya menjadi murid tituler.
Tapi di sini, di tanah warisan Dao, dia adalah raja dan kaisar. Jika kaisar marah, jutaan orang harus mati. Bahkan Dao menjadi biduk surgawi dan murid tituler lainnya waspada terhadap Di Yin dan berhenti di jalur mereka. Pembudidaya mana di tanah warisan Dao ini yang cukup bodoh untuk berani menyerangnya? Kamu harus memiliki keinginan kematian. Meskipun dia dengan tangan kosong melawan senjata Dao Being Dharmik bawaan, Di Yin tidak berniat untuk berhenti. Ki darahnya melonjak dan kekuatan dharmanya melonjak saat kekuatan Chaos Essence Palem berlipat ganda. Ledakan. Batu giling raksasa yang disulap oleh telapak tangan Di Yin bertabrakan dengan batu bata hitam dan ledakan yang menggetarkan terdengar. Pada titik tabrakan, arus udara melonjak dan kerikil memenuhi udara. Dao menjadi biduk surgawi dan murid tituler lainnya terkejut dan pupil mereka mengerut. Di Yin bahkan lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Di antara semua murid tituler, termasuk Dao Being Gelas yang jatuh, Di Yin mungkin satu-satunya yang berani menerima senjata dharmik bawaan dengan tangan kosong. Kedua belah pihak bentrok dan Di Yin tidak mundur sama sekali. Namun, batu bata hitam itu terbang kembali dan mendarat di tangan seorang kultivator yang sedang menyerbu. Penyusup itu mengenakan jubah Taois abu-abu. Dia adil, tidak berjanggut dan sedikit montok, tapi dia sangat gesit. Saat penyusup memblokir Di Yin dengan batu bata hitam, dia bergegas maju dan membalikkan punggung Su Zimo. Tanpa berbalik, dia berlari. Oh, itu kamu. Tatapan Di Yin sinis dan dia sangat marah. Dalam sekejap, dia melesat maju. Sosoknya merobek udara dengan kecepatan yang begitu cepat dan ganas sehingga suara berdengung yang bergetar bisa terdengar. Bahkan jika kamu penerus Istana Enigma, aku akan membunuhmu di sini hari ini jika kamu berani merusak rencanaku. Di Yin mengejar pembudidaya berjubah abu-abu. Suaranya dingin dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia harus membunuh Su Zimo di tanah warisan Dao dan tidak membiarkan kecelakaan terjadi. Dia akan membunuh siapa saja yang menghalangi jalannya. Penerus Istana Enigma telah muncul juga. Apakah Su Zimo terkait dengan Istana Enigma? Dari kelihatannya, penerus Istana Enigma juga bukan tandingan Di Yin. Dia melarikan diri setelah satu pertukaran. Petik 2. Ketika mereka melihat itu, banyak pembudidaya disegarkan dan mulai berdiskusi sekali lagi. Istana Enigma adalah sekte super paling misterius di daratan Tianhuang. 9 sekte abadi, 8 wilayah iblis, dan akhirnya 2 pulau dan 1 istana. Istana itu merujuk ke Istana Enigma. Penerus Istana Enigma setara dengan murid tituler dari sekte super. Namun, mereka jarang berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu. Baik itu peringkat fenomena inti emas atau peringkat karakteristik Dharma langit dan bumi, tidak ada penerus Istana Enigma yang akan ambil bagian. Oleh karena itu, penerus setiap generasi Istana Enigma adalah keberadaan paling misterius di mata para pembudidaya. Tidak ada yang tahu kekuatan mereka yang sebenarnya. Namun, para senior dari berbagai sekte besar akan mengingatkan murid-murid mereka untuk mencoba yang terbaik untuk tidak bermusuhan dengan penerus Istana Enigma. Dao menjadi biduk surgawi dan murid tituler lainnya mengerutkan kening dan mengikuti dengan tergesa-gesa. Sudah merupakan kesimpulan sebelumnya bahwa Su Zimo akan mati. Tidak mungkin sesuatu bisa terjadi karena penerus Istana Enigma. Saat pembudidaya berjubah abu-abu berlari, dia mendengar suara angin di belakangnya saat aura yang kuat dan mengamuk mendekat dengan cepat. Dia melirik ke samping. Di Yin tidak jauh di belakangnya dengan ekspresi muram yang dipenuhi dengan niat membunuh. Teknik gerakannya sangat cepat dan dia akan mengejar dalam beberapa napas. Brengsek. Kultivator berjubah abu-abu tersentak kaget. Dia mengusap tas penyimpanannya dan mengeluarkan tas yang kotor dan compang camping. Dia menggumamkan sesuatu dan melemparkannya ke belakang. Tas compang camping itu berkibar dan mengembang terus-menerus, menjebak Di Yin yang sedang menyerbu. Pembukaan tas menyusut dengan cepat. Ah! Raungan marah Di Yin terdengar dari tas, menyebabkan hati seseorang bergetar. Penerus Enigma Palace benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Dia sepertinya telah menjebak Di Yin. Seorang kultivator berseru. Kultivator berjubah abu-abu menyeringai dan berbalik untuk terus berlari. Itu karena dia tahu bahwa meskipun tas compang camping itu adalah harta karun unik, itu tidak cukup untuk menjebak Di Yin. Tak lama, lolongan terdengar di belakangnya. Mari kita lihat kemana di dunia ini kamu bisa melarikan diri. Di Yin merobek tas itu dan melepaskannya. Niat membunuh melonjak dari tubuhnya saat dia mengejar kultivator berjubah abu-abu dengan marah.